Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STIS Surakarta. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Practical Advanced Accounting. Oke teman-teman, kalau kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan akuntansi pembagian laba dan ruginya, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, ke kasus yang baru juga pastinya, terkait dengan pembubaran persekutuan. Nah, di sini bahwa persekutuan itu bisa dibubarkan dan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena adanya perjanjian, kemudian yang kedua adalah karena adanya undang-undang, yang ketiga adalah karena adanya pengadilan. Untuk disebabkan karena adanya perjanjian sendiri di sini teman-teman, misalkan sudah habis jangka waktu kontraknya. Jadi misalkan di dalam persekutuan ABC terdiri ada anggota A dan B. Nah, mereka itu sepakat ada perjanjian kontraknya bahwa CVABC ini jangka waktunya adalah 10 tahun. Nah, ketika sudah 10 tahun maka sudah berakhir jangka waktu untuk bisnis tersebut berjalan. Nah, itu bisa menyebabkan adanya pembubaran juga. Kemudian yang kedua, ada persetujuan bersama. Jadi misalkan karena CVABC itu dia merugi, terus tidak ada lagi kas yang digunakan, arus kas yang masuk, arus kas yang keluar lebih besar dibandingkan kas yang masuk untuk kegiatan operasional, maka akhirnya merugi. Nah, kemudian mereka sepakat untuk mengakhiri CVABC tersebut, itu juga bisa teman-teman. Jadi berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah disebabkan karena ada pengunduran diri dari salah satu anggota. Kemudian juga dari sisi undang-undang teman-teman. Dari sisi undang-undang sendiri ini, pembubaran persekutuan itu bisa disebabkan karena yang pertama itu ada kematian salah seorang anggota. Kemudian yang kedua, karena adanya perselisihan di internal ya, karena tidak memungkiri bahwa ketika kita menjalankan sebuah bisnis secara bersama itu pasti akan adanya perselisihan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu karena adanya apa? Nah, kejadian tertentu yang menyebabkan CV itu bisa dibubarkan. Nah, selanjutnya pengadilan. Nah, karena misalkan di dalam menjalankan bisnis itu kita bersama, terus ada salah satu anggota yang curang, misalkan pendapatan hari ini itu sebenarnya adalah 25 juta, tetapi hanya ditulis sama bagian accountingnya itu hanya 20 juta, kemudian 5 jutanya untuk anggota A. Nah, dia kan berarti mengkorupsi hasil pendapatan nih teman-teman. Nah, itu bisa adanya tuntutan kemudian ke pengadilan dan bisa menyebabkan dibubarkan persekutuan tersebut. Nah, jadi pembubaran persekutuan bisa disebabkan dari 3 sudut pandang. Dari perjanjian, kemudian undang-undang dan pengadilan. Kemudian, karena tadi terjadinya pembubaran persekutuan itu, maka bisa menimbulkan adanya permasalahan di akuntansinya juga, teman-teman. Nah, kemudian persekutuan itu juga bisa adanya masuk anggota yang baru. Nah, anggota baru yang masuk ini ya teman-teman, dia bisa menginvestasikan atau membeli dari sebagian hak kita di dalam persekutuan tersebut. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh kasusnya ketika ada anggota baru yang masuk ke dalam persekutuan kita. Nah, ini misalkan adalah contoh ya teman-teman dari Hendra dan Marsha di CV Penikarya tahun 2021. Kita mulai dari ketika ada anggota baru yang menginvestasikan aset ke dalam persekutuan kita. Nah, di sini diketahui ada data keuangan ya teman-teman. Nah, ada data keuangan, kemudian ada Akbar nih yang masuk. Nah, ada Tita yang masuk ke dalam persekutuan tersebut ya, dengan membayar, dia menginvestasikan, menyetorkan ya teman-teman senilai 250 juta. Nah, bagaimana perhitungan dan jurnalnya? Nah, ketika ada anggota baru yang masuk ke
dalam persekutuan kita pastinya akan ada perubahan dari komposisi atau persentase kepemilikan modal kita di sana setelah ada anggota baru yang masuk. Maka yang pertama adalah kita menghitung terlebih dahulu persentase kita sebelum ada anggota baru yang masuk. Nah, sebelum itu Hendra dia memiliki saldo modal sebesar 750 juta yang didapatkan dari informasi di data keuangan. Marsha 500 juta ya. Sehingga total modalnya mereka berdua sebelum ada anggota baru yang masuk adalah 1.250 juta. Nah, kemudian berapa persentase kepemilikannya masing-masing ini? Maka Hendra adalah sebesar 60%. Dari mana? Dari 750 juta dibagi dengan 1.250 juta. Marsha berapa? 40%. Caranya sama, 500 juta dibagi dengan 1.250 juta. Nah, kemudian ini sudah dapat nih 60%, 40%. Tita tadi masuk dia menyetorkan berapa? 250 juta. Nah, dengan dia tadi, nah karena kita sudah menghitung ya teman-teman, nah berapa kepemilikan yang nantinya berkurang ketika Tita tadi masuk. Nah, ketika Tita masuk ya, nah maka yang berkurang adalah 250 juta ya, 250 juta dikalikan dengan 60%, maka ketemunya adalah 150 juta. Marsha 40% dikalikan dengan 250 juta, ketemunya 100 juta. Sehingga setelah Tita masuk maka terjadi perubahan komposisi persentasenya ya teman-teman. Maka saat ini Hendra dari awalnya 750 juta sekarang menjadi 600 juta, berkurang 150 juta yang sudah kita hitung tadi. Kemudian Marsha yang awalnya adalah 500 juta sekarang menjadi 400 juta, berkurang 100 juta. Nah, Tita tadi menyetorkan 250 juta. Sehingga persentase saat ini setelah Tita masuk menjadi untuk Hendra sebesar 48%, untuk Marsha 32% dan untuk Tita sebesar 20%. Caranya sama ya teman-teman ya, dari saldo yang sudah dihitung tadi ya, sisanya tadi ya setelah dikurangi dari pengurangan penyertaannya si Tita. Nah, bagaimana jurnalnya? Maka jurnalnya adalah modal Hendra dikredit 150 juta karena tadi berkurang 150 juta ya. Modal Marsha di debit ya, Hendra debit, Marsha debit 100 juta karena mereka berkurang. Kemudian di kreditnya adalah modal Tita 250 juta di kredit. Nah, begitu teman-teman untuk contoh ketika ada anggota baru yang menginvestasikan ke dalam persekutuan kita. Jadi langkah yang pertama saya simpulkan dari sini ya teman-teman, kalian menghitung terlebih dahulu total modal sebelum ada anggota baru yang masuk. Kemudian setelah itu menghitung persentase masing-masing anggotanya, caranya dengan saldo modal anggota dibagi total seluruh saldo modalnya. Setelah itu kita bisa menghitung berapa kepemilikan yang dimiliki anggota baru di masing-masing anggotanya. Caranya dari persentase tadi dikalikan dengan jumlah setoran anggota baru. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dari saldo modal saat ini setelah masuknya anggota baru. Nah, begitu teman-teman terkait dengan menginvestasikan ke dalam persekutuan. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya dengan kasus yang berbeda. Sampai bertemu lagi di kelas, tetap semangat kuliah. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.